Bukti tadi kalau versi ini Bang kan Ansy. secara nasional dulu ya, kan indeks demokrasi kita ini kan melemah. Ya kita nggak, bagaimana cara kita mengukurkan? Kalau kita ngukur diri kita, saya bilang jeruk makan jeruk. Ya dari survei-survei internasional, indeks demokrasi kita menurun. Indeks korupsi kita, saya kasih tahu, sebelum kasus Joni Plate ini dan kasus 349 triliunnya yang semua di bawah rejim Jokowi yang ini, itu sudah 34. Hancur sama dengan Gambia. Coba cek aja, saya nggak ini, Gambia 34. Di bawah kita sedikit Meksiko, karena Meksiko ini kan negeri kartel narkoba dan lain-lain. Bandingkan dengan Norwegia 93, Netherlands 90. Ya, kita itu jauh ya 40 berapa puluh poin itu dari 34 ke 93 itu berarti 60 poin di bawah negara maju Skandinavia. Jokowi pernah naik sedikit ke 38 ke 40, turun lagi ke 34. Jadi di masa Jokowi ini korupsi itu menjadi seperti kata Mahfud MD, ada di mana-mana, saya lihat ke atas, ke bawah, ke samping, ke depan. Dia menjadi gelombang besar korupsi di sekarang ini. Nah ini kita mau refleksi enggak? Jangan kemudian dibalas dengan survei bahwa 80% kepuasan publik kepada Jokowi saat ini. Nggak boleh gitu dalam teori leadership. Kalau pembantu-pembantunya korupsi semua, maka harus seperti di Korea Selatan, presidennya lompat dari lantai 15 bunuh diri gitu loh. Itu mesti ada budaya malu kita, nggak boleh korupsi ini dibiarkan merajalela. Itulah yang dikritik ya oleh oposisi dan orang-orang yang di oposisi selama ini. Itu indeks demokrasi dan indeks korupsi. Jadi ukurannya harus benar. Yang kedua bicara Jawa Tengah. Jawa Tengah ini provinsi termiskin di Indonesia. Itu data juga, nggak bisa kita bilang ini. Pada saat kemiskinan itu terjadi, betapa bahayanya ketika Ganjar itu di kasus Wadas. Sebentar dulu, kasus Wadas itu senior saya, Yaya Kentrit. Abang bilang Jawa Tengah provinsi termiskin. Termiskin, iya. Enggak, serius, ini data dari mana Bang? Data. Saya bisa sebut provinsi paling miskin mana, nomor 1, nomor 2 mana, nomor 3 mana, saya bisa sebut. Saja, Ya, nomor 1 sebut. mana Salah Bang, satu termiskin, Jawa Tengah masuk nggak? Salah satu termiskin. Abang bilang tadi termiskin di Coba Indonesia. nomor 2 ya. Nomor 2 termiskin. Coba. Yang nomor benar. berapa? Bukan Papua dan Papua Barat, bukan NTT. Itu bagian siapa? Nomor 1? Iya, Nomor satu tapi disebutkan. bilang tadi paling miskin. Yang mungkin ada perubahan 1-2 tahun ini di Pulau Jawa siapa termiskin? Tadi bilang termiskin, Indonesia. Bang. Oke. Abang bilang begitu, Bang. Sekarang yang mana? 15 ini yang mana tadi? Ya, oke, sebentar dulu. Ini salah satu termiskin, ya salah satu termiskin saya bilang. Pada saat kasus Wadas muncul, ya kita lihat tidak ada kebijakan Pak Ganjar membela rakyat miskin di sana ketika berurusan dengan petambang-petambang batu. Itu disaksikan oleh semua orang. Dan bahkan di situ Yaya Kentrit, kalau kamu tahu itu, Yaya Kentrit itu adalah orang yang pendukung habis Ganjar. Dia akhirnya stres gara-gara apa? Gara-gara itu ada di TV ya. Saya lihat di TV di apa, karena saya mengikuti beliau, senior saya. Itu stres gara-gara kenapa Pak Ganjar membela pengusaha. Bukan rakyat kecil yang punya tanah itu. Ya, nah maksud saya gini. Nah, ini supaya kita lihat ada kemiskinan, ada lagi pemihakan Pak Ganjar itu kepada oligarki, bukan kepada Sampai situ dulu Bang, rakyat. ditanggapi Bang. Ya, soal Wadas saya kira beberapa wawancara bersama Mas Ganjar sudah menjawab secara terang benderang, Bang. Jadi otoritas terkait dengan itu otoritasnya terkait dengan pembangunan itu adanya di PUPR. Satu Bang, soal pembebasan tanah itu ada di Agraria Bang. Agraria, kira-kira seperti itu. Lalu kaitannya juga, sebentar Bang, ke ESDM. Mas Ganjar sudah menyuarakan hal-hal yang menjadi hak warganya. Jadi bukan diam Bang, tetapi ini kan dipolitisir. Nggak dipolitisasi untuk dikapitalisasi. Itu untuk fakta kemudian bahwa Pak gitu. Ganjar kemudian Iya. mengadjust, beradaptasi pada tuntutan rakyat. Itu saya lihat terakhir. Tapi di awal-awal itu dibongkar oleh rakyat di situ. Bahwa Pak Ganjar itu pro kepada pengusaha tambang galian C itu. Itu kan fakta, jangan dibalik dong. Anda dituntasin dulu ya. Enggak, maksud saya yang di segmen 1 tadi masih belum tuntas. Dari 15, 7 apa 8. Hitung-hitungannya masih terus ya, Bang, Relawan ya? Gibran di Jawa Timur misalnya. Itu saya bingung loh, relawan Gibran di Jawa Timur. Itu Gibran untuk menjadi wakil presiden atau apa tuh? Misalnya gitu ya, kalau relawan Jokowi boleh ada di seluruh Indonesia. Ini kalau provinsi yang paling termiskin di Indonesia maksudnya kan? Bang Syaganda, di Ya, Jawa, iya, di masuk Indonesia.
Oh, salah satu. Salah satu termiskin. Oke. Diralat, Kalau ya. termiskin mau nyebutin? Nggak enak ya kalau nyebutin yang miskin di televisi? Nggak enak. Ini gini, nggak enak ini. Datanya kan ada bang. Contoh ya, saya ngomong misalnya provinsi saya, Nusa Tenggara Timur. Itu angka kemiskinannya ada di atas 20% bang. Ya dari sisi itu saja, itu jauh dengan Jawa Tengah. Misalnya bang, saya kasih contoh provinsi saya saja begitu. Ya, persisnya seperti itu. Jadi kalau bilang Jawa Boleh Tengah masuk termiskin, ke itu soal yang nggak benar. Oke, Bang. oke. Nggak,